Terbang tidak seharusnya menjadi ritual penghinaan. Sementara beberapa perusahaan merawat Anda, yang lain telah mengubah kekacauan, bagasi yang hilang, dan keterlambatan tanpa akhir menjadi model bisnis mereka. Mereka bukan maskapai penerbangan, mereka adalah jebakan stres di ketinggian 9.000 meter. Berdasarkan data mentah tentang kelalaian dan keluhan nyata, hari ini kami mengungkap 15 perusahaan yang meremehkan waktu dan kewarasan Anda. Jika Anda menghargai uang Anda, jangan pernah menaiki pesawat-pesawat ini. Kami memulai penurunan menuju peringkat penerbangan terburuk. Nomor 15, Wizz Air. Maskapai biaya ultra rendah asal Hongaria ini telah memperluas jaringannya di seluruh Eropa secara agresif, tetapi operasinya dikenal sangat rapuh. Ia mendapatkan tempat di sini karena biaya tersembunyi dan kebijakan bagasi kejam mereka yang menjebak pelancong yang tidak waspada dengan denda yang lebih besar daripada nilai tiketnya. Namun yang mengukuhkannya dalam daftar ini adalah rekor ketepatan waktunya yang sangat buruk. Dalam peringkat Eropa, ia biasanya muncul di posisi terbawah dengan persentase keterlambatan yang secara rutin melampaui 30% pada musim puncak. Model bisnisnya tampaknya memprioritaskan penjualan tiket murah daripada mengoperasikan penerbangan tepat waktu, meninggalkan ribuan penumpang terdampar setiap musim panas. Strateginya beroperasi dengan kru dan pesawat minimal mengurangi biaya, tetapi menghilangkan semua ketahanan. Satu keterlambatan di pagi hari menyebarkan kekacauan di sisa hari itu, tanpa kru cadangan untuk menutupi. Hasilnya adalah sistem yang begitu ketat, sehingga kejadian tak terduga apapun, seperti cuaca buruk, meruntuhkannya sepenuhnya, meninggalkan penumpang terjebak dalam siklus penantian tanpa akhir dan tanpa alternatif relokasi yang nyata. Nomor 14, Pakistan International Airlines, PIA. Maskapai penerbangan negara Pakistan adalah studi kasus tentang kemunduran. Beban utamanya adalah armada yang menua dan kurang terawat, dengan usia rata-rata yang 2 kali lipat dari pesaingnya, memicu persepsi ketidakamanan yang sulit untuk dihilangkan. Di luar pesawat, layanan di darat sangat kacau dan manajemen operasionalnya kuno. Meskipun telah ada upaya pembaruan, penumpang terus-menerus melaporkan pembatalan mendadak, kurangnya informasi, dan pengalaman umum yang terasa tertinggal beberapa dekade. Ini adalah inkompetensi yang terlembagakan. Flagela terbesarnya adalah korosi internal. Skandal lisensi pilot palsu telah merusak kredibilitasnya secara permanen, menyebabkan larangan terbang ke Uni Eropa dan Inggris. Kekosongan kepercayaan ini mengusir penumpang dan mitra komersial, menjerumuskan maskapai ke dalam spiral finansial, yang mencegahnya memperbarui armada atau berinvestasi dalam layanan yang dapat membalikkan reputasi buruknya. Nomor 13, Volaris. Volaris dari Meksiko, meskipun merupakan salah satu maskapai biaya rendah terbesar di Amerika Latin, menempati tempat ini karena masalah serius pembatalan dan perubahan jadwal tanpa pemberitahuan. Terutama terlihat selama musim badai atau cuaca buruk, prosedur kontingensi mereka biasanya runtuh, meninggalkan penumpang terdampar selama berhari-hari dengan sedikit atau tanpa bantuan. Tingkat keluhan penanganan bagasi mereka juga tinggi untuk wilayah tersebut. Ia menawarkan tarif rendah, tetapi harga tersembunyinya adalah ketidakpastian besar tentang apakah perjalanan Anda akan terlaksana sesuai rencana. Model biaya ultra rendah mereka di wilayah dengan badai tropis yang sering terjadi adalah bom waktu. Mereka tidak berinvestasi pada cukup pesawat cadangan maupun kesepakatan kuat dengan maskapai lain untuk merelokasi penumpang selama pembatalan massal. Pelancong tidak hanya kehilangan penerbangan mereka menghadapi penantian panjang untuk jadwal tersedia berikutnya, seringkali beberapa hari kemudian, tanpa kompensasi yang memadai atas kerugian tersebut. Nomor 12, Fly Dubai. Maskapai saudara berbiaya rendah dari Emirates ini, yang berbasis di Dubai, mewakili penurunan drastis dalam kualitas yang diharapkan dari sebuah pusat penghubung yang begitu penting. Sementara Emirates menawarkan standar premium, Fly Dubai telah menjadi terkenal karena kondisi kepadatan ekstrim di dalam kabin dengan kursi yang sangat sempit. Ditambah lagi, ia memiliki tingkat penolakan boarding, overbooking yang tinggi pada rute-rute populer, dan layanan pelanggan mereka untuk menyelesaikan insiden ini digambarkan oleh banyak penumpang sebagai tidak fleksibel dan tidak peduli. Ini adalah versi murahan dari pengalaman Teluk. Ia menjanjikan koneksi yang terjangkau di hub global, tetapi modelnya mengorbankan kenyamanan dasar.
Kursi-kursinya memiliki salah satu ruang kaki terkecil di industri, dan biaya untuk setiap layanan tambahan sangat mahal. Apa yang dihemat dari tiket dibayar dengan ketidaknyamanan fisik dan stres, mengubah perjalanan yang berpotensi menyenangkan, menjadi ujian ketahanan fisik dan kesabaran. Nomor 11. Frontier Airlines. Maskapai biaya rendah Amerika Serikat ini adalah penguasa dari overbooking agresif. Model bisnisnya tampaknya bergantung pada sejumlah penumpang yang tidak hadir, dan ketika semuanya hadir, kekacauan pun terjadi. Ini adalah salah satu maskapai dengan laporan terbanyak, karena alasan ini di hadapan DOT. Selain itu, struktur tarifnya adalah labirin biaya tambahan untuk segala hal, pemilihan kursi, bagasi kabin, sebotol air. Perlakuan terhadap penumpang yang mengeluh atau yang diusir dari penerbangan karena overbooking biasanya dingin dan protokol air mengikuti batas minimum hukum dan tidak lebih. Ini adalah efisiensi yang tidak manusiawi yang diterapkan pada penerbangan. Ia telah memekanisasi demanusiawi. Layanan pelanggannya beroperasi hampir secara eksklusif melalui saluran digital otomatis yang kurang berguna untuk menyelesaikan masalah kompleks. Ketika terjadi kesalahan, penumpang menghadapi labirin jawaban umum dan penantian telepon yang lama, merasa bahwa masalahnya hanyalah miliknya sendiri, dalam sistem yang dirancang untuk menghindari tanggung jawab dan biaya operasional. Saat mencapai tingkat ini, masalah bukan lagi iritasi biasa, melainkan menjadi kegagalan struktural. Maskapai-maskapai ini tidak memiliki satu titik lemah, mereka memiliki banyak, dan jika digabungkan menciptakan pengalaman yang mendekati tak tertahankan. Nomor 10. TAG Angola Airlines. Maskapai bendera Angola ini, sayangnya, adalah contoh klasik dari tantangan penerbangan di wilayah tertentu. Masalah utamanya adalah logistik operasional yang sangat buruk yang diterjemahkan menjadi pembatalan dan keterlambatan kronis, seringkali dengan sedikit transparansi bagi penumpang. Ditambah lagi dengan armada tua dan laporan konstan tentang kondisi kebersihan dan pemeliharaan interior pesawat mereka yang buruk. Bagi banyak pelancong internasional, ini adalah maskapai pilihan terakhir yang diasosiasikan dengan persepsi risiko dan ketidakamanan operasional yang kuat, dipicu oleh sejarahnya dan pencantumannya dalam daftar batasan Uni Eropa selama bertahun-tahun. Kembali terbang bersama mereka, bagi banyak orang, adalah lotre yang tidak layak dimainkan. Di luar logistik, kekurangan besarnya adalah transparansi. Komunikasi dengan penumpang selama gangguan praktis tidak ada atau menyesatkan. Kurangnya informasi yang jujur ini menimbulkan frustrasi dan ketidakpercayaan, memicu persepsi bahwa maskapai tidak hanya tidak mampu beroperasi dengan baik, tetapi juga tidak memiliki minat untuk memberi informasi kepada pelanggannya. Nomor 9, Ryanair. Raksasa biaya rendah Irlandia ini layak mendapatkan bab tersendiri. Ini, tanpa ragu, adalah mesin efisiensi finansial, tetapi efisiensi itu dicapai dengan biaya manusia yang sangat besar. Ia terkenal karena kondisi perjalanannya yang mengerikan, kursi yang hampir tidak bisa direbahkan, kebijakan bagasi kabin yang menimbulkan konflik di gerbang, dan budaya layanan pelanggan yang sangat konfrontatif dan lalai, di mana penumpang sering merasa seperti gangguan. Namun yang menempatkannya begitu tinggi dalam daftar ini adalah keterlambatan epiknya dan penanganan bencananya terhadap pembatalan massal. Ketika ada yang salah dalam jaringannya yang kompleks, sistemnya runtuh, meninggalkan puluhan ribu orang terdampar di bandara tanpa akomodasi, makanan, atau informasi yang jelas. Modelnya sangat kaku sehingga tidak memiliki ruang untuk belas kasihan saat gagal. Keahlian sejatinya ada pada eksternalisasi biaya dan kesalahan. Keterlambatan adalah karena kontrol lalu lintas udara. Pembatalan massal adalah karena keadaan luar biasa. Sikap sistematis untuk menghindar dari tanggung jawab ini dikombinasikan dengan syarat dan ketentuan yang kejam, menempatkan penumpang dalam posisi tidak berdaya, di mana maskapai selalu memiliki cetakan kecil di pihak mereka. Nomor 8, Conviasa. Maskapai negara Venezuela adalah cerminan dari krisis mendalam di negara tersebut. Beroperasi di sini tidaklah mudah, tetapi Conviasa mempersonifikasikan keruntuhan tersebut. Armadanya, sebagian besar, sudah usang dan kurang terawat, dengan pesawat yang sering ditarik dari layanan karena masalah teknis, yang memicu pembatalan terus-menerus. Layanannya praktis tidak ada, sistem pemesanan yang tidak dapat diandalkan, informasi nihil mengenai status penerbangan, dan ketidakmampuan total untuk menangani klaim
mengklaim, bagi para penumpang, terbang dengan Conviasa berarti menerima risiko operasional yang sangat tinggi dan kemungkinan nyata bahwa perjalanan mereka tidak akan terlaksana, tanpa kemungkinan mendapatkan pengembalian uang atau solusi alternatif yang layak. Ini adalah maskapai penerbangan keputusasaan. Ini adalah simbol isolasi. Sanksi internasional dan krisis ekonomi telah membatasi aksesnya ke suku cadang dan dukungan teknis yang sah untuk armadanya yang beragam dan tua. Ini mengubah setiap pemeliharaan menjadi tantangan yang lebih besar, dan setiap penerbangan menjadi operasi dengan margin keamanan yang berkurang, mengabadikan siklus ketidakpercayaan yang menjauhkannya dari standar internasional manapun. Korupsi sistemik dan pelarian modal intelektual telah menghancurkan kapasitas teknisnya. Insinyur dan pilot yang berkualifikasi telah beremigrasi, meninggalkan tenaga kerja dengan pengalaman terbatas untuk mengelola armada yang kompleks. Ini diterjemahkan ke dalam keputusan pemeliharaan yang dipertanyakan, dan ketergantungan berbahaya pada solusi darurat, meningkatkan risiko operasional secara eksponensial bagi setiap penumpang yang berani terbang bersama mereka. Nomor 7. Allegiant Air. Maskapai Amerika Serikat ini telah membintangi beberapa laporan pers investigasi yang paling mengkhawatirkan. Modelnya menghubungkan kota-kota kecil dengan destinasi liburan. Tetapi selama bertahun-tahun, operasinya dirundung insiden mekanis yang sangat sering terjadi, yang memaksa pengalihan dan pembatalan darurat. Meskipun telah membaik dalam beberapa tahun terakhir setelah tekanan regulasi, sejarahnya meninggalkan noda yang tak terhapuskan. Selain itu, ia memiliki salah satu rekor penanganan bagasi terburuk di antara maskapai Amerika Serikat dan kebijakan kompensasi untuk keterlambatan dan pembatalan yang dianggap sebagai yang paling tidak murah hati di industri. Ini adalah maskapai yang untuk waktu yang lama tampaknya memprioritaskan margin daripada keamanan operasional dasar. Warisan gelapnya mengungkapkan budaya yang memprioritaskan keuntungan di atas keamanan dasar. Laporan mendokumentasikan bagaimana peringatan pemeliharaan yang berulang diabaikan untuk menjaga pesawat tetap terbang dan memenuhi jadwal. Meskipun hari ini berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, sejarah itu meninggalkan pertanyaan permanen tentang apakah perubahan tersebut mendalam atau kosmetik, menanamkan keraguan yang tidak seharusnya dibawa oleh pelancong ke atas pesawat. Jaringannya didasarkan pada rute sekunder ke destinasi liburan, seringkali tanpa kompetisi langsung. Posisi kuasi-monopoli di banyak pasar ini telah mengurangi tekanan untuk berkembang, karena penumpang yang frustrasi memiliki sedikit alternatif. Kurangnya pilihan nyata memungkinkan maskapai untuk mempertahankan standar rendah tanpa menderita kehilangan pelanggan massal, mengabadikan siklus layanan yang biasa-biasa saja. Nomor 6. Air France. Melihat raksasa sejarah seperti Air France di posisi ini sangatlah membuka mata. Ia tidak ada di sini karena menjadi maskapai biaya rendah atau karena beroperasi di lingkungan yang sulit. Ia ada di sini karena kekacauan yang ditimbulkannya sendiri. Selama lebih dari 1 dekade, ia berulang kali menjadi berita karena pemogokan terus-menerus dan massal dari para pilot dan kru kabinnya. Pemogokan ini bukan berhenti selama beberapa jam, melainkan mobilisasi yang melumpuhkan operasi dunianya selama berhari-hari atau berminggu-minggu, meninggalkan ratusan ribu penumpang terdampar. Maskapai ini telah menunjukkan ketidakmampuan kronis untuk menyelesaikan konflik perburuhannya, dan biayanya dibayar oleh para pelancong yang melihat liburan atau perjalanan bisnis mereka hancur dari satu hari ke hari berikutnya. Ini adalah inkompetensi manajemen yang mengubah maskapai dengan potensi menjadi sumber ketidakpastian massal. Konflik tersebut kronis karena bersifat kultural. Pemogokan bukan hanya soal gaji, tetapi karena perlawanan sengit dari serikat pekerja terhadap perubahan dalam kondisi kerja yang dianggap manajemen vital untuk bersaing. Benturan visi yang frontal ini mengubah penumpang menjadi sandera berulang dari perang internal yang tidak mampu diselesaikan oleh manajemen selama lebih dari 1 dekade, menunjukkan kurangnya kepemimpinan yang menghancurkan. Kerusakan reputasi sangat mendalam dan tahan lama. Setiap pemogokan tidak hanya membatalkan penerbangan, melainkan mengikis citra merek selama beberapa dekade yang diasosiasikan dengan keanggunan dan keandalan Perancis. Penumpang bisnis, basis mereka yang paling menguntungkan, telah bermigrasi secara massal ke pesaing yang lebih dapat diprediksi. Kehilangan kepercayaan dari pelanggan utama ini adalah luka yang ditimbulkan sendiri, yang mengancam kelangsungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Nomor 5. Spirit Airlines. Spirit bukan sekadar maskapai dengan overbooking.
Ia adalah penguasa overbooking yang diperhitungkan dan agresif. Statistiknya berbicara sendiri. Selama bertahun-tahun, ia telah memimpin atau berada di posisi teratas peringkat Departemen Transportasi Amerika Serikat dalam tingkat penolakan boarding yang tidak disengaja. Sementara rata-rata industri di Amerika Serikat berkisar pada 0,4 penumpang yang diturunkan untuk setiap 10.000, Spirit telah melipat gandakan angka itu sebanyak 5 atau 6 kali. Namun angka dingin tidak menangkap pengalaman manusia di baliknya. Model Spirit didasarkan pada probabilitas. Mereka menghitung bahwa persentase tertentu penumpang tidak akan hadir, sehingga mereka menjual lebih banyak tiket daripada kursi. Ketika perhitungan mereka gagal, yang terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan pada rute jenuh atau di musim puncak, protokol pengusiran pun dilepaskan. Dan disinilah Spirit mendefinisikan keburukannya. Prosedur mereka untuk menangani penumpang yang diusir terkenal karena kedinginan birokrasi dan kekikiran mereka. Voucher atau kompensasi terkenal yang mereka tawarkan awalnya biasanya bernilai sangat kecil, memaksa penumpang untuk tawar-menawar yang melelahkan di loket, di bawah tekanan penerbangan yang akan segera berangkat. Ia tidak kekurangan polemik, kasus media di mana keluarga dipisahkan, karena tidak ada cukup kursi, atau di mana penumpang dengan kebutuhan medis dikeluarkan dari kursi mereka tanpa pertimbangan, telah menodai reputasinya. Filosofinya tampaknya adalah, tiket ultra murah yang Anda beli tidak membeli kursi yang dijamin. Itu membeli sebuah peluang untuk terbang. Jika beruntung, Anda terbang. Jika tidak, Anda harus berurusan dengan sistem yang dirancang untuk melelahkan Anda dan membuat Anda menerima kompensasi sekecil mungkin. Spirit Airlines bukan maskapai dengan masalah overbooking. Ia adalah mesin overbooking yang kebetulan saja menerbangkan pesawat. Nomor 4. American Airlines. Jika ada purgatori untuk koper, pusat operasinya berada di nomor 4 dalam daftar kami. Kehormatan yang meragukan ini jatuh kepada American Airlines. Menjadi maskapai penerbangan terbesar di dunia membawa tantangan logistik yang sangat besar. Tetapi American telah menunjukkan ketidakmampuan kronis untuk menangani tugas paling dasar setelah terbang, mengantarkan bagasi para penumpangnya. Angka-angkanya fasih dan menyedihkan. Dalam laporan Departemen Transportasi Amerika Serikat, American Airlines telah berulang kali memuncaki daftar jumlah bagasi terdaftar tertinggi yang hilang, rusak, terlambat, atau dicuri secara absolut. Dalam 1 bulan yang bermasalah, mereka pernah melaporkan lebih dari 30.000 insiden bagasi. Tingkat mishandling, salah penanganan, mereka per 1.000 penumpang secara konsisten adalah salah satu yang terburuk di antara maskapai besar Amerika Utara. Ini bukan bulan yang buruk, ini adalah norma. Di balik statistik ada ribuan cerita mimpi buruk. Bulan madu yang hancur karena gaun pengantin menghilang di Dallas, perjalanan bisnis tanpa jas, keluarga di pantai hanya dengan pakaian yang mereka kenakan. Namun, neraka yang sebenarnya dimulai ketika Anda mencoba mengajukan klaim. Sistem pelacakan bagasi American melegenda karena ketidakefektifan dan ketidaktransparannya. Penumpang melaporkan menelpon selama berjam-jam hanya untuk diputus, menerima informasi yang kontradiktif, atau dikirim berputar-putar antara bandara, pusat panggilan subkontrak, dan portal web yang tidak berfungsi. Proses untuk mendapatkan pengembalian dana untuk barang-barang esensial sengaja dibuat lambat dan kompleks, dirancang untuk mematahkan semangat. Bagi American, setiap koper yang hilang adalah sebuah entry dalam lembar kerja. Bagi penumpang, itu adalah kehilangan milik pribadi, waktu, dan ketenangan pikiran. Mereka telah mengubah tindakan mempercayakan bagasi Anda kepada mereka menjadi taruhan risiko yang sangat tinggi. Di kerajaan American Airlines, koper Anda tidak hilang. Ia berada dalam limbo yang darinya mungkin tidak akan pernah kembali. Nomor 3, Lot Polish Airlines. Ketidaktepatan waktu kronis adalah pencurian diam-diam. Ia mencuri waktu, koneksi, pertemuan penting, dan malam-malam di hotel. Dan di nomor 3, kita menemukan pencuri paling produktif di langit, Lot Polish Airlines. Maskapai bendera Polandia ini bukan yang terbesar, tetapi ia telah menyempurnakan seni untuk tidak datang tepat waktu, hingga menjadikannya sebagai ciri khas identitasnya. Data dari Eurocontrol dan portal agregator seperti FlightStats sangat menghancurkan. LOT Polish Airlines telah menempati, selama bertahun-tahun dan secara sistematis, posisi terakhir dalam peringkat ketepatan waktu di Eropa. Tidak jarang kurang dari separuh penerbangan mereka tiba tepat waktu.
Kita berbicara tentang persentase ketepatan waktu yang terkadang merosot di bawah 40%. Sebuah angka yang di industri lain manapun akan menjadi alasan untuk intervensi darurat. Masalahnya bukan keterlambatan 15 menit. Itu adalah keterlambatan 4, 6, 8 jam atau lebih yang diumumkan sedikit demi sedikit, menghabiskan kesabaran penumpang di ruang tunggu Warsawa, pusat penghubung utamanya. Efek dominonya sangat merusak. Sebuah pesawat yang tiba dengan keterlambatan 6 jam tidak dapat mengoperasikan 2 atau 3 penerbangan terjadwal berikutnya untuk hari itu. Dengan demikian, kekacauan menyebar ke seluruh jaringannya, mengubah masalah lokal menjadi hari mimpi buruk bagi ratusan penumpang yang tersebar di seluruh Eropa. Apa yang mengangkat Elot ke podium ini bukan hanya keterlambatan, tetapi budaya perusahaan yang memungkinkannya dan kepasifan terhadap kompensasi. Penumpang melaporkan kurangnya proaktivitas total. Mereka tidak menawarkan makanan atau akomodasi sampai keterlambatan secara hukum melampaui 4 jam. Dan proses untuk mengklaim kompensasi finansial yang menjadi hak mereka berdasarkan hukum Eropa, EU 261, adalah sebuah lari rintangan yang dirancang agar Anda menyerah. LOT beroperasi seolah-olah jadwal hanyalah sebuah saran, dan hak-hak penumpang adalah sebuah mitos. Ia bukan maskapai dengan keterlambatan. Ia adalah layanan transportasi yang sesekali dan hampir secara tidak sengaja tiba tepat waktu. Nomor 2, Brussels Airlines. Terkadang, sebuah maskapai tidak menonjol dalam satu hal buruk saja, melainkan berhasil mencapai prestasi menjadi luar biasa buruk dalam hampir segala hal. Di nomor 2, kami menyajikan kasus maskapai yang merupakan sistem kegagalan terintegrasi, Brussels Airlines. Maskapai bendera Belgia, bagian dari grup Lufthansa, adalah definisi dari badai yang sempurna. Mari kita mulai dari yang dasar. Ketepatan waktunya sangat buruk, bersaing dengan yang terburuk di Eropa. Tingkat bagasi yang hilang atau rusak adalah salah satu yang tertinggi di benua itu. Armadanya, yang menua dan lelah, yang terdiri dari pesawat Airbus, biasanya menunjukkan interior yang aus, kursi yang rusak, dan sistem hiburan yang tidak berfungsi. Tetapi faktor yang melambungkan Brussels Airlines ke posisi kedua yang mengerikan ini adalah layanan pelanggannya, yang dikenal bermusuhan dan sama sekali tidak berfungsi. Brussels Airlines telah membintangi kasus-kasus ikonik tentang pengabaian penumpang. Yang paling terkenal terjadi ketika, setelah pembatalan massal, mereka meninggalkan ratusan pelancong, termasuk keluarga dengan anak-anak dan orang tua, tidur di lantai bandara Brussels selama berhari-hari, tanpa menawarkan akomodasi, makanan, atau informasi yang jelas. Tanggapan perusahaan adalah keheningan yang mencekam diikuti oleh alasan birokrasi. Ini bukan insiden yang terisolasi. Laporan konstan berbicara tentang kru kabin dan staf darat yang terlihat tidak termotivasi dan kadang-kadang terang-terangan kasar. Mengklaim apapun, mulai dari keterlambatan hingga kursi yang rusak, adalah pertempuran epik melawan tembok ketidakpedulian. Tambahkan ke ini pemogokan berulang dari stafnya yang melumpuhkan operasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan Anda memiliki formula yang lengkap. Brussels Airlines tidak gagal karena satu faktor. Ia gagal karena sistem secara keseluruhan. Ini adalah maskapai yang membuat Anda merasa, sejak saat check-in hingga semoga pengambilan koper Anda, bahwa Anda adalah ketidaknyamanan bagi hari mereka. Ia meninggalkan Anda di darat, mengabaikan Anda di udara, dan meremehkan Anda dalam klaim. Ia adalah antitesis hidup dari keramah tamahan, dengan sayap. Nomor 1, Aeroflot. Kita sampai pada puncaknya. Pada nama yang, ketika disebutkan di antara pelancong berpengalaman, memicu rasa ngeri karena pengakuan dan peringatan. Nomor 1, maskapai penerbangan terburuk di planet ini menurut konsensus data, pengalaman, dan laporan keselamatan yang melimpah adalah Aeroflot. Ya, maskapai negara Rusia. Dan kita tidak sedang berbicara tentang Aeroflot Soviet di masa lalu, yang memiliki sejarah mengerikannya sendiri. Kita berbicara tentang Aeroflot modern, yang meskipun telah mencoba pembaruan citra dengan pesawat baru, menyeret warisan kelalaian operasional dan budaya perusahaan yang terus-menerus membahayakan penumpangnya. Ia tidak hanya buruk dalam satu aspek, ia adalah juara yang tak terbantahkan dalam kegagalan integral. Ketepatan waktunya secara legendaris buruk, bahkan dalam konteks Rusia, di mana standarnya sudah rendah. Keterlambatan berjam-jam adalah norma, bukan pengecualian, dan pembatalan tanpa penjelasan sering terjadi.
Penanganan bagasi sangat kacau, dengan tingkat kehilangan yang termasuk di antara yang tertinggi di dunia dalam peringkat internasional. Pesawat-pesawatnya, meskipun sekarang mencakup model modern seperti Airbus A350, beroperasi dalam kondisi pemeliharaan dan kebersihan yang memicu alarm konstan. Laporan penumpang dan inspeksi mendadak telah menemukan mulai dari peralatan keselamatan yang kedaluarsa hingga tingkat kotoran dan higienitas yang tidak akan dapat diterima di maskapai global lainnya. Tetapi apa yang selamanya menyegel nasib Aeroflot di posisi nomor 1 ini adalah sesuatu yang melampaui ketidaknyamanan atau inkompetensi, yaitu risiko keselamatan yang serius dan terdokumentasi. Aeroflot telah terlibat dalam serangkaian insiden dan kecelakaan yang dapat dihindari dalam dekade terakhir yang mengungkapkan pola kelalaian. Investigasi dari otoritas Rusia dan internasional telah berulang kali menunjukkan kegagalan dalam prosedur perusahaan, tekanan pada kru untuk terbang dalam kondisi yang meragukan, dan lingkungan keselamatan yang kurang. Kasus yang paling ikonik adalah penerbangan 593 dari Aeroflot, tetapi daftarnya panjang dan tragis. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat, FAA, dan Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa, EASA, telah mempertahankan batasan ketat atau peringatan eksplisit tentang keselamatan operasional Aeroflot dan standar pemeliharaan mereka. Bagi badan-badan ini, yang kriterianya paling ketat di dunia, terbang dengan Aeroflot berarti risiko yang tinggi dan tidak perlu. Aeroflot adalah badai sempurna yang menjadi kenyataan. Kombinasi mematikan antara layanan operasional yang sangat buruk, kelalaian dalam pemeliharaan, dan sejarah keselamatan yang membuat perjalanan bersama mereka secara harfiah adalah taruhan dengan konsekuensi yang berpotensi fatal. Ia bukan hanya maskapai yang buruk, ia adalah maskapai yang berbahaya, yang berhasil mempertahankan sertifikasinya dalam konteks regulasi yang longgar. Ia adalah nama yang tidak seharusnya dilihat oleh pelancong yang terinformasi, yang menghargai waktu, barang miliknya, dan hidupnya di atas tiket mereka. Ia, tanpa diragukan lagi, adalah maskapai penerbangan terburuk di planet ini.